Pada era 80-90-an awal, Yamaha identik banget sama motor yang menggunakan mesin 2 tak. Kenapa bisa? Ya karena Yamaha hampir selalu membuat motor dengan mesin 2 tak. Dan citra ini akhirnya melekat dengan Yamaha. Yang pada akhirnya masyarakat jika ingin membeli motor 4 tak, ya yang pasti nggak bakal beli motor Yamaha. Namun lambat laut Yamaha seakan bosan dengan stigma seperti itu. Dan Yamaha berusaha untuk membuat motor 4 tak khususnya untuk di motor bebek. Untuk merealisasikan hal ini, Yamaha mencoba membuat beberapa motor bermesin 4 tak dan salah satunya Yamaha Krypton. Yamaha Krypton adalah motor bebek 4 tak pertama dari Yamaha. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, Yamaha terkenal dengan motor bebek 2 taknya. Dengan demikian, Yamaha menggunakan desain yang sama persis dengan Yamaha Force One kala itu. Jadi strateginya ya mirip kayak Suzuki. Suzuki punya motor yang serupa tapi beda mesin, yaitu Shogun dan Tornado. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memilih mesin mana yang ingin digunakan. Selain itu, pabrikan juga main aman dan hemat produksi rangka dan eksterior. Dan seperti biasa, dari dulu sampai saat ini, Yamaha kalau baru ngeluarin motor, pasti nggak nanggung-nanggung. Karena Yamaha Krypton kala itu ketika pertama kali keluar, motor ini langsung menggunakan rem cakram dan sudah menggunakan balancer engine untuk meminimalisir getaran mesin, yang mana hal ini belum digunakan di motor kompetitornya. Untuk Yamaha Krypton generasi pertama sendiri, Yamaha menggunakan mesin 4 tak yang tentu aja masih berpendingin udara dengan volume silinder di 101 cc dan menggunakan karburator Mikuni VM16 yang bisa menghasilkan rasio kompresi di 9:1 dengan tenaga yang dihasilkan di 8,2 horsepower di 8000 rpm dan torsi maksimumnya di 8,65 Nm di 6500 rpm. Mesin ini dikawinkan dengan transmisi 4 percepatan. Dengan spesifikasi yang ada, tentu aja membuat Yamaha Krypton menjadi motor anak muda kala itu karena motor ini memiliki tampilan yang keren dan yang pasti sangat lincah. Namun sayangnya motor ini langsung disuntik mati gitu aja dalam waktu singkat, tepatnya pada tahun 99 karena Yamaha ingin menggantikan motor ini ke motor yang lebih modern, yaitu Yamaha Vega. Kenapa harus digantikan? Ya ini semua karena ambisi Yamaha. Krypton ketika pertama kali diluncurkan penjualannya dinilai cukup bagus, tapi tidak bagus-bagus banget. Demi untuk meraih penjualan yang bagus, jadi Yamaha harus segera melancarkan facelift atau motor barunya dengan basic motor yang sama. Namun sayangnya, Yamaha Vega ketika di awal kemunculannya tidak seperti apa yang diharapkan oleh Yamaha, karena penjualannya lebih buruk daripada Krypton. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena motor Yamaha memiliki stigma motor yang boros dan kurang tangguh. Ya mending Honda lah. Makin panas makin ngacir, bensinnya paling irit. Padahal kenyataannya setelah beberapa puluh tahun berselang, kita akhirnya tahu faktanya kalau mesin Honda yang makin panas makin ngacir adalah mitos. Mungkin kalau iritnya, iya fakta. Lalu setelah kemunculan Vega, Yamaha Krypton hanya tinggal sejarah. Tapi ya walaupun demikian, Yamaha Krypton bisa dibilang ketika di era 2005-an, motor ini memiliki popularitas sebagai motor balap alias motor balap drag yang kencang. Kenapa bisa kencang? Ya karena selain mesinnya yang mudah dioprek, motor ini memiliki berat yang sangat ringan. Makanya nggak heran kalau tahun 2005-an dan kalian udah suka nonton drag race mau liar ataupun resmi, pasti kalian pernah lihat motor Krypton yang kencang. Oh iya, kalau ngomongin tampilannya nih ya, mungkin kalau dalam keadaan standar, motor ini benar-benar biasa banget. Tapi kalau udah dimodif, tapi modifnya ke arah racing ya, motor ini benar-benar bisa berubah auranya. Namun sayangnya setelah era motor balap drag di era 2000-an awal menghilang atau sudah tidak populer lagi, motor Yamaha Krypton benar-benar sudah dilupakan oleh kebanyakan orang. Dan bahkan mungkin beberapa orang tidak mengetahui keberadaan motor legenda dari Yamaha satu ini. Namun secara ajaib entah bagaimana Yamaha pada akhirnya di era Matic dan motor sport fairing saat ini, Yamaha malah membangkitkan Yamaha Krypton. Pertanyaannya, kenapa Yamaha membangkitkan Yamaha Krypton di era sekarang? Jadi, Yamaha pada tahun 2023 kemarin meluncurkan Yamaha Krypton S. Tapi sayangnya bukan di Indonesia ya, melainkan di negara-negara Eropa, khususnya Yunani. Kemudian walaupun namanya Krypton, motor ini mengusung tampilan yang lebih segar dan keren, sangat berbeda dengan pendahulunya. Ya iyalah ini jelas ya. Mungkin kalau dilihat sekilas ini motor keren dan modern banget, tapi kalau ditegesin kok kayak mirip Vega tahun 2010-an ya. Jadi mau modern tapi masih terlihat lawas. Padahal ini motor dipasarkannya di Eropa. Tapi kok ya begitu ya.
Kemudian selain tampilannya yang agak lawas, mesin motor ini sudah menggunakan mesin yang berkapasitas 114 cc dan mesin ini bisa menghasilkan tenaga di 9 PS di 7000 rpm dengan torsi maksimal di 9,2 Nm di 5500 rpm. Satu-satunya kemiripan Krypton S ini dengan pendahulunya adalah berat yang sangat ringan. Motor ini hanya memiliki berat di 100 kg aja. Dengan demikian, motor Krypton S masih memiliki karakter yang sangat lincah sama seperti pendahulunya. Dengan spesifikasi yang ada, motor ini dijual di Yunani di harga di 2.370 euro atau setara dengan 41,3 juta rupiah. Mahal banget ya buat motor bebek. Ya mahal buat kita, belum tentu buat orang Eropa. Tapi walaupun harganya segitu, motor ini masih menggunakan lampu kuning standar, belum LED, dan hanya memiliki rem cakram di bagian depan aja. Ya minusnya di situ aja sih, motor modern tapi kayak motor jadul. Kemudian selain di Yunani, Yamaha juga mengeluarkan Yamaha Krypton kembali pada tahun 2024 di negara Afrika Selatan. Dan uniknya, desain Yamaha Krypton Yunani dan Afrika Selatan sangat berbeda. Yang Afrika Selatan lebih parah nih, bener-bener Vega Air banget. Lihat dari headlamp dan lampu sennya yang nyatu, dan tarikan bodi depan sampai belakangnya yang sangat mirip dengan Vega Air. Ya ini sih emang Vega Air. Kemudian selain desainnya yang berbeda dari Krypton Yunani, ternyata mesinnya juga berbeda. Untuk Krypton Afrika, motor ini menggunakan mesin 4 tak berkapasitas 102 cc yang hanya bisa mengeluarkan tenaga di 8,3 dk di 8000 rpm dan torsi maksimumnya di 8,5 Nm di 6500 rpm. Dengan demikian, motor ini memiliki tarikan mesin yang layaknya motor tahun 2010-an dan desainnya pun sama seperti Vega Air tahun 2010-an, bahkan speedometernya pun sama persis. Dengan kondisi seperti itu, motor ini hanya dijual di harga di 19,6 jutaan di Afrika Selatan. Dan jika kita melihat reinkarnasi dari motor Krypton di kedua negara tersebut, kayaknya di Indonesia sendiri nggak bakal dimasukin sama Yamaha. Kenapa? Ya karena nggak mungkin laku. Udah tren motor bebek meredup, ditambah dengan desain dan teknologi yang jadul, ya makin-makin nggak akan ada yang mau beli motor ini. Dan alasan Yamaha untuk membangkitkan Krypton di negara-negara tersebut yang pasti karena permintaan pasar bebek yang terjangkau masih cukup tinggi di negara tersebut. Dengan demikian, Yamaha berani mengeluarkan motor bebek yang notabene masih kayak motor jadul di negara-negara tersebut. Jadi buat kalian pecinta Krypton, jangan berharap banyak Yamaha bisa memasukkan motor ini di Indonesia. Ditambah jika memang Yamaha memasukkan motor ini di Indonesia, berarti Yamaha Indonesia lagi putus asa atau lagi kebanyakan duit aja. Karena hampir mustahil motor ini bisa laku di pasar Indonesia yang banyak maunya. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.